Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ya, soal bab hamzah wasol dan qata bagian 4 ya. Yaitu pertanyaannya 1, bagaimana kaidah penulisan hamzah qata di awal kata? Ya. Maka jawabannya adalah ya, di sini yang saya warnain ungu ya dan angka 1. Di situ adalah hamzah qata pada awal kata secara mutlak ditulis pada alif, baik harokat yang menyertai fathah atau kasroh ataupun dhammah gitu ya. Contohnya di sini abasir ya. Abasir di situ karena hamzahnya berharokat fathah, maka hamzahnya di atas alif tulisannya. Lalu ikhraj ya, karena hamzahnya berharokat kasroh, maka hamzahnya ditulis di bawah alif. Lalu kalau berharokat dhammah, hamzahnya ditulis di atas alif ya. Itu adalah kaidah dalam menulis hamzah qata pada awal kata ya. Diulang, secara mutlak ditulis pada alif gitu ya. Lalu berikutnya pertanyaan kedua adalah bagaimana kaidah penulisan hamzah qata yang bersukun ketika posisinya di tengah ya. Nah, di sini yang saya nomorin nomor 2 di sini ya, dan ditandain oranye. Di situ adalah kita lihat contohnya ansya'tum. Nah, tadi kan pertanyaannya bagaimana penulisan hamzah sukun yang sebelumnya berharokat gitu ya. Coba kita lihat lagi ya, bagaimana kaidah penulisan hamzah qata yang bersukun ketika posisinya di tengah gitu kan. Nah, maka di sini jawabannya adalah kita lihat contohnya langsung, ansya'tum ya. Ada ji'tum, lalu wal mu'minun ya. Maka di situ hamzahnya sukun ya. Maka penulisannya adalah kalau sebelumnya fathah ya, sebelum hamzah adalah fathah, maka hamzahnya ditulis di atas alif gitu ya. Lalu kalau sebelum hamzah sukun adalah kasroh, maka ditulis di atas ya ya. Lalu kalau hamzah sukunnya sebelumnya adalah dhammah, maka ditulis di atas wawu gitu ya. Sekarang nomor 3, bagaimana kaidah penulisan hamzah qata yang berharokat ya. Berharokat ya hamzah qatanya, kalau tadi bersukun ya, ketika posisinya di tengah dan sebelumnya sukun ya. Posisinya di tengah lalu berharokat ya. Terus sebelumnya adalah sukun ya, kita lihat di sini nomor 3 di sini ya, jawabannya yaitu apabila sebelumnya didahului sukun ya, maka ditulis di atas huruf yang sesuai dengan jenis harokatnya ya. Itu kaidahnya ya, apabila didahului oleh sukun ya, hamzah yang berharokat tersebut gitu kan ya. Kita lihat apabila bagaimana kaidah penulisan hamzah qata yang berharokat ketika posisinya di tengah dan sebelumnya sukun ya. Ya, jadi seperti itu ya. Kita lihat di sini sebelumnya adalah didahului sukun ya, hamzahnya didahului sukun, maka ditulis di atas huruf yang sesuai dengan jenis harokatnya ya. Contohnya di sini adalah di atas, paling atas itu ya, nisa akum ya. Di situ hamzah fathah ya atau hamzah berharokat, sebelumnya adalah sukun alif di situ, nisa ya, mat di situ. Berarti namanya sebelum hamzah adalah sukun gitu ya. Maka hamzahnya tadi ditulis sendiri ya di situ ya. Ya. Lalu kalau hamzahnya kasroh dan sebelumnya adalah alif di situ, maka ditulis di bawah ya di situ hamzahnya ya. Lalu kalau
hamzahnya dhammah, di situ ha umu ya, di situ contohnya. Dan sebelum hamzah dhammah tersebut adalah sukun, yaitu alif sukun di situ atau mad, maka hamzahnya ditulis di atas wawu ya. Seperti itu ya penulisan untuk yang hamzah berharokat sebelumnya sukun. Lalu nomor 4 sekarang, bagaimana kaidah penulisan hamzah qata yang berharokat fathah? Ya, berharokat fathah ya, ketika posisinya di tengah ya, dan sebelumnya berharokat fathah, dhammah atau kasroh ya. Ya, kita lihat di situ nomor 4 ya, jawabannya adalah kita lihat contohnya di situ. Sa'alu fi'atin yu'ayyidu. Ya, itu adalah contoh untuk pertanyaan nomor 4 ini. Yaitu apa? Apabila hamzahnya berharokat fathah ya, dan sebelumnya berharokat fathah, kasroh, dhammah gitu ya. Maka bagaimana? Penulisannya adalah jika yang hamzahnya berharokat fathah ya, setelah huruf yang berharokat fathah yaitu sa-nya di situ fathah, maka hamzahnya ditulis di atas alif. Ya, apabila hamzahnya fathah sebelumnya adalah kasroh, maka hamzahnya ditulis di atas ya. Lalu apabila hamzahnya berharokat fathah dan sebelumnya adalah dhammah, yu'a di situ, yu'ayyidu ya, yu'a, maka hamzahnya ditulis di atas wawu ya. Lalu nomor 5. Bagaimana kaidah penulisan hamzah qata berharokat fathah ya, masih berharokat fathah. Lalu setelahnya adalah alif ya, kita lihat di sini setelahnya adalah alif. Nah, contohnya adalah ma'abin, yaitu di angka nomor 5 adalah jawaban untuk nomor 5 ya. Yang warna hijau itu ya, ma'abin ya. Ma'abin adalah contoh hamzah berharokat fathah dan setelahnya adalah alif ma'a gitu ya. Ya, maka penulisannya seperti itu ya. Hamzahnya di situ keterangannya, maka hamzah tidak ditulis bentuk penyertanya. Ya, hamzahnya ditulis sendiri di situ ya. Berdiri sendiri ya, agar tidak terkumpul dua alif dalam khot atau dalam tulisan ya. Jadi hamzahnya ditulis sendiri baru ditambahkan alif. Itu cara menulis hamzah berharokat fathah dan setelahnya adalah alif. Ya, barakallahu fikum.